Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh teladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bermuamalah dengan istri, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan masyarakat sekitar kita. Bahkan Rasulullah mencontohkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, dan bahkan Nabi juga mencontohkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan alam semesta ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang mana kisah ini menceritakan tentang kehati-hatian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap makanan yang beliau makan. Kisah ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau sendiri, yang mana kata Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq pernah memiliki seorang budak yang mana setiap hari budak ini membayar setoran kepada Abu Bakar As-Siddiq berupa harta atau berupa makanan. Dan beliau memakan makanan yang diberikan oleh budaknya tersebut dan mengambil harta yang disetorkan oleh budaknya tersebut. Suatu ketika, budak Abu Bakar As-Siddiq itu membawakan makanan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memakannya. Setelah itu, budak itu bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau dari mana aku mendapatkan makanan yang sudah aku berikan kepadamu dan engkau makan ini?" Maka Abu Bakar As-Siddiq balik bertanya, "Makanan dari mana ini engkau dapatkan, wahai budakku?" Maka kata budak itu, "Di zaman jahiliyah, aku pernah melakukan praktek perdukunan kepada seseorang. Yang sebenarnya aku tidak mengetahui ilmu perdukunan, namun aku bermaksud untuk menipu orang tersebut dengan mengaku bahwa aku bisa melakukan praktek perdukunan. Kemudian, aku bertemu lagi dengan orang tersebut, dan dia memberikan hadiah berupa makanan ini kepadaku. Kemudian aku berikan kepadamu." Mendengar ungkapan dari budaknya tersebut, Abu Bakar yang setelah memakan makanan tersebut, memasukkan jarinya ke dalam tenggorokannya, berusaha untuk memuntahkan makanan yang sudah ada di perutnya. Karena Abu Bakar tidak mau makanan yang haram yang masuk ke dalam perutnya. Ini merupakan bentuk kehati-hatian dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau berusaha menjaga perut beliau supaya tidak dimasuki oleh makanan yang haram. Dan budak ini memberikan makanan yang haram kepada Abu Bakar Siddiq, yaitu makanan berupa upah dari hasil perdukunan yang dia lakukan terhadap seseorang. Ini pun sebenarnya sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah SAW melarang kita memakan harta dari penjualan anjing. Jadi jual beli anjing itu hukumnya haram. Begitu juga memakan harta dari upah pelacuran. Jadi kalau ada perempuan yang melakukan pelacuran, menjual dirinya untuk mendapatkan harta, dan harta itu dibelikan kepada makanan, maka harta itu harta haram, dan makanan pun yang didapat dari harta haram itu adalah makanan yang haram. Dan begitu juga Nabi melarang dari memakan harta yang didapat dari upah perdukunan. Abu Bakar As-Siddiq memakan makanan itu yang berasal dari budaknya, dan budaknya sudah melakukan praktik perdukunan dan diberi hadiah oleh orang yang datang kepada budaknya tersebut. Dalam hidup ini, kita harus ingat, hati-hati kita terhadap makanan yang akan masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai makanan yang masuk ke dalam perut kita, makanan yang kita berikan kepada anak dan istri kita, itu kita beli dari uang yang haram atau dari harta yang haram. Dan kita juga harus ingat, bagaimanapun kita bersedekah atau bagaimanapun seseorang bersedekah, kalau sedekahnya dari harta yang haram, Allah tidak akan terima sedekahnya. Nabi mengatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu maha baik dan tidak akan menerima pahala sedekah kecuali dari harta yang baik atau halal. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jaga diri kita
dari mengkonsumsi harta yang haram, dari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.